Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Pentakosta. Pemberitaan firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Henry Teddy Tamaela, SSI Theo MA, Ketua 1 Majelis Sinode. Sebagai wujud kasih-Nya yang tidak terbatas, Yesus mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong bagi umat manusia. Penolong inilah yang akan menuntun manusia pada kebenaran di dalam Tuhan. Kebenaran untuk melihat dan merenungkan kembali tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi. Sudahkah kita menjaga dan merawat bumi ciptaannya dengan benar? Tuhan telah memberi anugerah melalui hasil bumi untuk menjaga ketahanan pangan umat manusia. Bumi yang dirawat dengan lestari akan menghasilkan kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Keseimbangan alam dalam keutuhan ciptaan melahirkan hasil bumi yang melimpah, yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, marilah kita berdiri, menikmati kasih Allah melalui hasil bumi yang akan dibawa ke tengah-tengah persekutuan kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Aiko wakio mantua lai nona mloko, ai dalam nakabela leo bunga
Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah Hari Raya Pentakosta pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Demikian Yeskiel 36 ayat 27. Saudara-saudara, terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara jamaat, mari katong semua tundu di muka Tuhan. Katong inga katong pung dosa deng salah par antua. Seng ada yang bisa katong sembunyi. Mari deng sungguh hati katong satu-satu ambil waktu sadiki deng Tuhan par mengaku jujur akan segala salah deng dosa yang katong su bikin, ya Tuhan Yesus. Oras ini katong datang per mengaku katong pun dosa. Katong mengaku kalau so paling banyak dosa untung. Lalu bikin sampai katong seng iko Tuhan peng mau. Katong minta sio, Tuhan Yesus ampong katong jua. Sio Tuhan, ada banyak hal yang mesti katong bilang. Katong rasa balong bisa jadi orang tua yang baik. Tagal itu, anak-anak seng dengar-dengaran, hidup orang saudara, sagu salempeng patah dua, potong di kuku rasa di daging. Lain hidup
sayang laing su ampir sing lia akang. Paling banyak katong buang waktu par hal-hal yang seng ada guna. Padahal Tuhan so kasih waktu per katong atur akang baik-baik. Kerja baik-baik, belajar rajin-rajin, hidup manis-manis deng takut Tuhan. Show Tuhan Yesus apong katong jua. Tuhan Yesus, torang datang pat Tuhan dengan rasa menyesal. Tuhan, kasih ampun akan torang pe dosa-dosa, terutama dosa karena so merusak alam ciptaan Tuhan. Torang so ndak jaga apa-apa yang Tuhan kasih. Torang so buang sampah sembarangan. Kasih kotor kuala deng laut, kong tebang pohon ndak pake aturan. Tuhan Yesus, kasih ampun akan torang Tuhan. Kalau torang so bikin rusak ini bumi yang indah, Tuhan Yesus tolong pat torang, kasih hati yang baru, supaya torang lebih sayang pa alam. Mulai hari ini torang janji mau jaga pa alam, jaga kebersihan, kau mau tanam lebih banyak pohon lagi. Kami ya Tuhan, karena kami telah gagal menjaga dan mengelola alam dengan baik. Mampukanlah kami agar kami dapat hidup sebagai generasi yang menjaga alam, bukan malah merusaknya. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang dengan jujur tulus mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2, ayat 3 sampai 6, yang menyatakan demikian, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan seluruh kesaksian kita di dunia. Blessing ukulele, sektor 3, one day at a time. Just a road. Help me to believe in what I can be. Say that I am. Show me the story that have to climb. Lord, for my sakes, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Your service comes, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. So for my sakes, teach me to take one day at a time. Do you remember when you walked Mount Grove? Well, did you know His love below is more now than then? Pushing and showing, crawling my mind. So for my sakes, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Your service gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine.
Terima kasih Kalisa dan ukulele sektor 3. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus menguasai diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan atas kesempatan kami duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menata hidup kami lebih baik. Kebenaran yang akan mengubah cara pandang kami tentang dunia ini yang memerlukan kasih sayang Tuhan. Kami mohon Tuhan Roh Kudus hadir, memberikan kami kuasa untuk mentransformasi diri kami sendiri, keluarga kami, dan jemaat kami serta masyarakat kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tolong hamba dan jemaat-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan, sehingga firman Tuhan ini tetap menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 akan dibacakan dalam bahasa Rote NTT yang menyatakan, Lama Tuhan kahata holi Baba Eka Duana. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dalam bahasa Rote versi Rote Termanu. Lelek fai Pentakosta lo saboema basa hata holi kamahehele kalalaka bubua leme mamanak esa. Boema na kai no kai boe lamanene nguk esa nemelai mai. Sama leo animatua ina ungguna maungguk dia ana potina uma fo langgatuk dia dalek lala ena. Boema ita masalole de kala lasalole de samaleo haipila ka nasalole de naibasa uma dia dalek lala ena. De basa boema ana sae neu esak-esak langat lain. Tutika manetua lain dula dale na kuasa nalas de ala mulai kokolak lini de efek mata-mata kala ala kokolak tunggal faa fodula daleka ana fes kala kokolak kana lelek dia hata holi Yahudi makada dotok alamai lele masa matak-matak manai dea dae bafak ia lalaina de laka bubua la Yerusalem hata holi sila lande beona hata holi fo lamahele niu manetua lain lelek fo lamalena maungguk dia boy hata holi makadoto kalamai laka momoto lamanene hata holi kamahehelek sila la kokolak lalelak sila esak-esak dedean boema alanggenge beno basa-basa bafana la boebo boema laka lalolak lae hata holi mana kokolak ialta basa-basa hata holi Galilea ia hetu dadi tau leo beek de ita tamanenes ala kokolak lelelak ita esak-esak dede ana itang gelok teme partia madia elam mai gelok leme mesopotamia
Yudea, Kapadokia, Manggelok leme Pontus, ma Asia Mai. Gelok leme Frigia, ma Pamfilia, gelok leme Mesir, ma basa Nusak Manai, Libya, Fodekano Kirene, Manggelok leme Roma Mai. Hapu hata holi Yahudi, ma hata holi Leofe Kalaboe, Tehu, ala masok agama Yahudi so. Boy hapu gelok leme Kreta, ma Arab Mai, ita basa-basa talat tamanenen dia. Hata holi sila la kokolak lalelak ita esak-esak dedean boema ala kokolak dedea mata beuk fo mane tua lain tau kala. Boema basa-basa bafan beo leoma de kakolak leai ias sosoana nai leo basa ia. Tehu hapu hata holi ngelok sosona ala hakin manulolis lae. We hata holi mana mafuk basa-basa lah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi semuanya. Bolehkah berikan senyum sebagai bahasa universal kita yang penuh kasih kepada kanan dan kiri? Senyum saja, senyum saja. Ya, sebagai tanda bahwa kita semua baik-baik saja. Tidak ada masalah di antara kita, damai. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang boleh saya dapatkan memimpin ibadah hari Minggu di Bukit Zaitun, Surabaya. Ini kali pertama saya. Mungkin ini kali pertama saya sebagai pendeta GPIB selama 18 tahun melayani sebagai pemberita firman di Surabaya. Karena 18 tahun saya hanya putar-putar Kalimantan Bapak Ibu. Tidak kemana-mana, setelah jadi majelis sinode baru saya bisa kemana-mana begitu ceritanya. Jadi ini baru kali pertama saya melayani di Surabaya. Seumur hidup saya beneran sebagai pendeta di GPIB dalam hal ini. Bapak dan saudara-saudara, kita hari ini merayakan hari Pentakosta. Memang hari Pentakosta ini hari yang sulit ditemukan bagaimana bentuk perayaannya. Gitu, tidak seperti hari Natal, hari Paskah. Sehingga banyak jemaat yang mengekspresikannya secara berbeda-beda dan hampir sebagian besar jemaat GPIB mengaitkannya dengan pesta syukur panen. Karena memang Pentakosta sebelum Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 ini adalah perayaan syukur panen bagi orang Yahudi. 50 hari setelah firman Allah turun, ya, firman Allah turun melalui 10 firman atau hukum Taurat itu, 50 hari kemudian mereka menetapkan bahwa 50 hari adalah masa syukur. Dan dalam perjalanannya kemudian bangsa Israel mengaitkannya dengan pesta panen. Dan kalau bicara 50 penta, maka Bapak dan Saudara di Alkitab itu 50 itu angka yang sangat-sangat menjawab kebutuhan. Kenapa? Karena di Alkitab 50 itu dihubungkan dengan tahun Yobel, tahun pembebasan hutang. Jadi Bapak Ibu yang punya hutang sama orang lain, ya, lalu kalau Bapak Ibu, ini catatannya Bapak Ibu hanya orang Yahudi yang melakukan ini. Kalau orang Indonesia tetap harus bayar.
Kalau punya hutang di orang lain, 50 tahun kemudian bebas. Bebas, dia sudah tidak punya hutang. Bayangkan, itu adalah kebutuhan hidup kita. Dan 50 tahun ini pada akhirnya dikaitkan juga dengan peristiwa turunnya Roh Kudus dalam konteks gereja atau kita sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang menarik adalah konteks bacaan kita ini terjadi di rumah. Ketika orang Yahudi merayakan syukur Pentakostanya di Bait Allah sebagai pusat keagamaan orang Yahudi. Tapi kejadian Pentakosta ini terjadi di sebuah rumah. Dikatakan ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Ini bukan bait Allah, ini rumah. Dan Bapak bisa melihat bagaimana cerita Pentakosta ini memutarbalikan cara berpikir keagamaan saat itu. Bahwa orang yang beragama, Yahudi dalam hal ini ya konteksnya, pusatnya adalah rumah ibadah yang besar seperti bait Allah. Tetapi Pentakosta mengubah cara berpikir kita bahwa pusat kehidupan keagamaan adalah rumah kita sendiri. Dan yang berkumpul di situ Bapak Ibu dan Saudara adalah para murid, orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat peristiwa Babel, kita tahu ya di Perjanjian Lama itu ada peristiwa Babel, ketika orang-orang semua satu pikiran yang sama, satu tujuan yang sama, satu kehendak yang sama, tetapi tujuannya cuma mau menempatkan diri lebih tinggi dari Tuhan. Tapi yang terjadi? Tuhan kasih pica mereka semua dengan berbagai bahasa. Tapi peristiwa Pentakosta memutarbalikkan peristiwa Babel. Semua kumpul dengan tujuan yang sama, tapi bukan tujuan untuk menganggap diri lebih hebat dari Tuhan, tapi tujuannya mau melayani Tuhan, mau merendahkan hati kepada Tuhan, lalu kemudian disatukan. Dan apa yang terjadi? Mereka pun juga bicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda, tapi bahasa-bahasa yang berbeda itu tertuju pada satu tema, yaitu menyampaikan kebenaran tentang pekerjaan Allah, bukan pekerjaan saya. Nah, ini menjadi hal yang baik untuk kehidupan beragama saat itu. Bahwa ketika orang beragama, mungkin sampai saat ini ada dan mungkin bukan di Bukit Zaitun ya. Ketika bicara soal hidup agama, hidup rumah ibadah, orang berpikir bukan lagi Tuhan yang perlu diistimewakan, tapi saya. Pentakosta enggak bicara itu. Gereja pada saat kita sepakat bahwa yang namanya Hari Raya Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya kapan gereja lahir? Pada saat Hari Raya Pentakosta. Karena Babel memecah belah, gereja menyatukan. Babel adalah kelompok orang yang menganggap diri hebat dari Tuhan, tapi gereja adalah kelompok persekutuan yang tidak lagi menganggap dirinya hebat, tapi Tuhan yang paling hebat dari semuanya. Nggak bisa bayangkan tuh kalau seandainya masih ada cara berpikir Babel di gereja. Masih ada, kalau begitu itu pasti rentan terjadi pecah belah dan ketidakdamaian. Dan naasnya Bapak Ibu, yang berpikir Babel ini kebanyakan juga para pendeta, diaken, penatua. Yang mindsetnya seperti orang Babel. Yang
yang datang ke gereja bukan untuk merendahkan hati, tapi untuk menunjukkan aku yang paling hebat. Aku penentu dari semuanya ini. Karena itu gereja yang seperti ini harus bertobat kembali lagi seperti masa raya Pentakosta. Dia harus menyatukan, dia harus memberikan kemampuan untuk siapapun, bahwa kita semua menyatu dalam Tuhan. Dan yang menarik adalah bahasa yang digunakan tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahasa yang digunakan dalam masa raya Pentakosta, saya ambil jalan tengah. Saudara kita di gereja karismatik akan selalu ngomong bahwa ini bahasa roh, bahasa lidah, glosalia, bahasa yang keluar dan tentu bertujuan atau keluar yang menunjukkan sebuah manifestasi roh. Tapi kelompok gereja Protestan berkata enggak, bahasa roh dalam Pentakosta ini adalah bahasa yang bisa dimengerti, gitu kan? Kita selalu beralibi itu, sehingga polemik itu enggak pernah selesai Bapak Ibu. Mana yang benar, tapi saya cuma mau ambil jalan tengah aja lah. Jalan tengahnya begini, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Pada ayat 9, dikatakan situ, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Saya baca tafsir, ternyata 4 daerah ini adalah 4 daerah yang berbahasa atau lingua francanya adalah bahasa Aram. Bahasa sehari-harinya bahasa Aram. Lalu daerah yang disebut dengan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, itu Mesir, itu lingua francanya, bahasa sehari-harinya adalah bahasa Yunani. Mungkin pertanyaannya, apa pentingnya itu menyebut bahasa Aram, bahasa Yunani? Itu bahasa sehari-hari. Kalau dalam Jawa bahasa apa namanya? Yang rendah? Ngoko. Ya, bahasa ngokonya. Saya cuma mau Bapak Ibu lihat, perhatikan lokusnya. Pentakosta dalam agama Yahudi di Bait Allah. Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ini di sebuah rumah. Pentakosta dalam bahasa Yahudi, dalam rumah Bait Allah berbahasa Ibrani. Bahasa level tinggi. Bahasa keagamaan. Orang kalau dengar bahasa Ibrani langsung, ini pasti orang yang tingkat keagamaannya tinggi. Seperti itu kurang lebih pemahamannya pada waktu itu. Tapi di rumah kecil di mana terjadi Pentakosta, bukan bahasa yang tinggi, tapi bahasa yang sangat mudah dimengerti karena itu bahasa sehari-hari. Bahasa yang tidak pernah dianggap tinggi. Bahasa yang kalau orang dengar, ini pasti kelas rendahan. Bukan orang pintar. Pentakosta. Jadi saya ambil jalan tengah ya, saya nggak mau berdebat pada soal ini glosalia, ini kriptolia, ini bahasa yang bisa dimengerti, ini bahasa lidah. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kalau lihat tafsir yang lebih kontekstual lagi adalah, ini ternyata mau bicara tentang Pentakosta adalah peristiwa di mana semua orang diterima. Cara bicara apapun, cara berpikir apapun, suku apapun, diterima dengan baik. Kasta apapun, karena saya tahu di Indonesia ini ada banyak juga. Kasta-kasta berdasarkan marga, berdasarkan kampung, berdasarkan wilayah. Yang terjadi kemudian adalah, Bapak Ibu Saudara, keragaman, perbedaan diterima dalam satu kuasa yang namanya kuasa Roh Kudus. Dan semua bahasa itu atau bahasa sehari-hari itu bahasa yang dihayati. Saya ajak kita untuk bahasa sehari-hari itu adalah bahasa yang membuat kita menghadap, bahasa yang digunakan dalam konteks kita menjalani aktivitas kita, bahkan pergumulan sehari-hari.
Saya yakin bahwa sebenarnya dalam cara berbahasa kita, bahkan tadi saya, ini contoh, gereja Bukit Zaitun tadi sudah menggunakan bahasa daerah untuk setiap wilayah. Kan saya pernah begini, saya Bapak Ibu sebagai orang yang masih native speaker bahasa daerah masing-masing, tentu sepakat bahwa dalam bahasa Indonesia satu kata saja itu sulit ditemukan kata yang sepadan dengan bahasa daerah. Karena belum tentu menghayatinya sama. Belum tentu dihayatinya sesuai karena konteksnya beda. Dan itu berarti ketika Roh Kudus turun dan memberikan kemampuan para murid bisa berbicara dengan bahasa yang dimengerti, yang dimaksud adalah Roh Kudus mau lebih dalam masuk dalam bahasa-bahasa kehidupan yang seharusnya gereja dengerin, yang seharusnya persekutuan kita dengerin. Apa yang membuat persekutuan ini tidak mendengarkan suara mereka? Banyak Bapak Ibu. Yang membuat kita gagal mendengarkan suara mereka yang sebenarnya sedang bergumul dalam kehidupan sehari-hari, bergumul dalam masalah kekerasan, bergumul dalam masalah ekonomi, bergumul dalam masalah perpecahan dan lain-lain, itu banyak. Tapi yang membuat kita tidak mampu mendengarkan adalah kenapa? Karena cara kita beragama, cara kita bergereja, seringkali lari dari kenyataan. Kita beribadah minggu, dan kita menganggap ibadah persekutuan kita tidak ada kaitannya dengan keseharian kita. Padahal seharusnya gereja mendengarkan suara hati. Tahu pesta babi? Tahu, semua sudah tahu lah pesta babi. Bapak Ibu lihat salib di atas. Kita selalu berpikir bahwa salib itu cuma milik gereja. Enggak. Salib itu ternyata menjadi milik masyarakat pribumi. Kita selalu berpikir salib itu hanya sebagai identitas bahwa kita Kristen. Tapi pesta babi memberikan sebuah pengertian lain bahwa salib adalah bentuk perlawanan. Itu bahasa sehari-hari orang Papua. Ketika mereka bergumul, ketika mereka berjuang dalam ketertindasan, ketika mereka seperti dijajah oleh bangsa sendiri, ketika hutan mereka habis, lalu apa bahasa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan kata sasi. Bagi orang timur, sasi itu udah mengerti ya, sasi itu kalau di Ambon itu kalau orang sudah disasi, kebun yang sudah disasi itu Bapak Ibu, istilah sasi, ada pendeta, lalu kemudian didoakan, lalu dianggap sasi itu kebun, maka kalau ada orang yang mencuri hasil kebun itu pasti ada aja kejadiannya, entah sakit, entah meninggal, entah tangannya luka-luka atau bagaimana begitu ya, itu sasi. Tapi ketika saya menonton pesta babi, ternyata apa yang terjadi? Sasi dipakai dengan simbol salib. Dan inilah bahasa yang sangat dimengerti oleh orang Papua ketika bicara salib. Dan ini bukti Pentakosta Bapak Ibu. Pentakosta itu adalah ketika bahasa gereja kita menjadi milik orang-orang yang sedang bergumul. Bahasa iman kita menjadi milik mereka, menjadi korban kekerasan. Milik mereka yang menjadi korban KDRT. Milik mereka yang miskin. Nah, karena itu Bapak Ibu bisa lihat plotnya bagaimana kisah ini terjadi bukan di bait Allah tapi di rumah. Bukan di tempat elit tapi di tempat yang di mana Allah berpihak kepada rakyat kecil. Itu yang disebut dengan menyatukan. Pentakosta, Roh Kudus menyatukan. Dan salah satu bentuk perayaan Pentakosta yang lain adalah undu-undu ya tadi.
Bapak Ibu, di dalam kisah Pentakosta itu Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat ada Allah memakai faktor alam, api, angin untuk menunjukkan kuasanya. Saya berpikir bahwa seharusnya Pentakosta juga bicara soal kemampuan gereja melihat unsur alam. Ini hutan, sungai sebagai cara Allah menunjukkan kuasanya. Tapi apa yang terjadi dengan konteks kita sekarang? Enggak. Manusia merasa lebih hebat daripada unsur alam itu. Babel. Manusia merasa dirinya lebih hebat daripada unsur alam yang seharusnya diimani bahwa unsur alam ini adalah cara Allah menunjukkan kuasanya kepada kita. Tapi yang terjadi, manusia menjadi lebih hebat dari semuanya. Dan ini terjadi dalam konteks kita saat ini. Ini yang terjadi di dalam kehidupan bergereja. Maka itu tantangan kita hari ini adalah pertanyaan reflektif buat kita semua adalah, Bapak Ibu, apakah betul-betul Pentakosta ini dihayati sebagai kesempatan buat kita peka mendengarkan orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Yang kedua, apakah Pentakosta ini adalah kesempatan kita untuk lebih peduli terhadap ciptaan, seluruh ciptaan. Kalau Allah pakai angin, Allah pakai api untuk menunjukkan kuasanya. Kenapa kita justru meredupkan kuasa Allah dengan menghancurkan dan merusak bumi ini? Pentakosta merubah hidup dunia ini seharusnya. Dan gereja adalah pusat di mana kuasa Allah seharusnya terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Roh suci, roh sejati, mugi rawuh ing ati, nanggalno manah kula, ringlang paprayoga, setya bekti mring Gusti, wasi ring sesami, wipanuntun paduka, gesang kula sembodo. Roh suci roh Allah, ayam pusaka manah, namun karoban sisa, katakan kontan semprak, panggu salibing Gusti, partosan Injil suci, wit panuntun paduka, gesang kula sembodo. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita berdoa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mohon untuk kita berdoa Bapa kami secara perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang begitu baik. Hidup kami, Engkau sapa dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Engkau menyayangi kami sehingga tidak ada lagi hidup yang tak dapat kami syukuri. Kami mensyukuri hidup yang telah Tuhan berikan. Dan kami pun juga Tuhan diminta untuk berpentakosta, untuk mengekspresikan kuasa Roh Kudus kami. Kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami secara pribadi untuk berdampak, untuk menyatukan, untuk memulihkan ciptaan. Tuhan tolong kami, bahwa terkadang kami gagal untuk mengekspresikan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Ketika kami lebih mementingkan kepentingan kami, ego kami lebih tinggi daripada keinginan kami untuk memuliakan Tuhan. Kami gagal memuliakan nama Tuhan, kami lebih cenderung memuliakan diri kami. Kami gagal untuk menjadi berkat, karena kami lebih mau hidup kami diberkati ketimbang menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tolong kami untuk menghayati peristiwa Pentakosta ini sebagai peristiwa yang besar bagi gereja. Gereja kembali pada marwahnya, gereja kembali pada semangatnya, bahwa gereja ini milik semua orang. Gereja ini harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, hadir menyapa mereka yang punya masalah hidup, hadir menjadi berkat buat masyarakat-masyarakat yang menjadi korban dimanapun berada. Tuhan, kami juga diingatkan untuk menjadi gereja yang peka terhadap lingkungan hidup, peka terhadap alam ciptaan Tuhan, dan punya tanggung jawab untuk melihat air, sungai, hutan, gunung, semua unsur alam sebagai cara Tuhan menunjukkan siapa Tuhan. Kami juga diingatkan untuk menjadi gereja yang senantiasa ramah terhadap siapapun, ramah terhadap anak-anak, ramah terhadap kaum perempuan, ramah terhadap difabel, ramah terhadap lansia, ramah terhadap mereka-mereka yang selama ini Tuhan terpinggirkan karena kelemahan mereka. Roh Kudus hadir untuk mereka yang lemah. Roh Kudus hadir untuk mereka yang saat ini Tuhan memerlukan kekuatan Tuhan. Tolong kami lemah, kami tak berdaya. Dan pegang tangan kami untuk berkarya membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam syafaat ini untuk jemaat-Mu, Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Tuhan, Engkau ikut di dalam proses persekutuan pelayanan kesaksian, memberkati pendeta, vikaris, Bapak Ketua Majelis Jemaat dalam hal ini Bapak Pendeta Ronald Marbun bersama keluarga. Tuhan topang selalu pelayanan hamba-Mu ini bersama keluarga, dan Tuhan sanggupkan hamba-Mu ini untuk terus berjalan bersama-sama dengan diakan, penatua, PHMJ, dan semua unsur pelayanan, mewujudkan damai sejahtera dan sukacita dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kelak dalam kebersamaan itu, kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja menjadikan Bukit Zaitun berkat, bukan saja buat jemaat, tapi buat semua orang, buat masyarakat di sekitarnya, berdampak, berpentakosta. Tuhan memberkati para diaken, penatua, pengurus-pengurus Pelkat, pelayan PA, pelayan PT, komisi, panitia-panitia yang ada,
pegawai kantor sekretariat, koster, security, bahkan yang hari ini ambil bagian dalam tugas tanggung jawab, presbiter bertugas, pemain musik, kantoria, pengisi pujian, multimedia, live streaming, siaran televisi, dan dimanapun dan siapapun yang mengambil peran dalam ibadah hari ini, kami mohon biarlah semangat Roh Kudus tetap membara dalam pelayanan kami, sehingga dalam pelayanan ini kami merendahkan hati, dalam pelayanan ini kami saling menopang, saling membantu, sehati sepikir. Tuhan terima kasih. Kami serahkan juga BPPJ, dalam hal ini juga kami berdoa buat mereka, BPPJ yang juga melayani sebagai badan pemeriksa penerimaan jemaat. Tuhan topang pelayanan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh keluarga, pribadi, warga jemaat-Mu yang ada dalam lingkup pelayanan GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Tuhan, setiap rumah tangga punya salibnya masing-masing yang mereka pikul, mereka bawa. Biarlah Tuhan beri kekuatan dan biarlah salib yang mereka pikul, baik itu salib pergumulan ekonomi, salib pergumulan rumah tangga, salib pergumulan di dalam kehidupan pekerjaan, apapun Tuhan, mereka akan tetap membawanya dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menolong setiap rumah tangga dan pribadi yang bergumul itu. Berdoa buat warga jemaat Bukit Zaitun, opa, oma, kakek, nenek, opung doli, opung boru, para lanjut usia, Tuhan memberkati, menguatkan mereka. Untuk setiap kategori usia, anak-anak pun Tuhan berikan hikmat, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, dan juga mempersiapkan diri untuk masa-masa ujian Tuhan. Saat ini kiranya Tuhan memberikan kemampuan buat mereka mempersiapkan ujian sekolah dengan baik. Untuk para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, para pemuda yang sedang mencari teman hidup, jodoh, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memberikan hikmat untuk setiap pemuda dan pemudi ini menemukan teman hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat para janda, duda, anak yatim piatu yang saat ini merasa sendiri, merasa tidak berdaya karena tidak ditopang secara lengkap. Tapi Tuhan akan menjadi pendamping mereka, sahabat mereka, menguatkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga yang berduka cita, bersedih karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Tuhan hibur, Tuhan berikan ketabahan, sanggupkan mereka untuk menjalani duka cita ini bersama Tuhan saja. Setiap rumah tangga yang bergumul, setiap pribadi, dalam kesehatan kami berdoa, Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang sakit, yang sedang hamil, yang sedang merindukan anak. Saat ini kami berdoa, Tuhan tolong mereka, bahwa kehidupan yang baik tetap di tangan Tuhan, sehingga mereka yang sedang merindukan keturunan tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan jaga rumah tangga mereka, dan Tuhan beri pengharapan bahwa kebahagiaan ada bersama Tuhan. Tuhan memberkati mereka, rumah tangga yang merindukan anak. Bagi yang sakit, bagi yang bergumul, kami berdoa secara khusus menyebut nama mereka dengan penuh kasih. Nyonya Lita Mirah, Bapak Yohanes Mulyono, Saudari Tesalonika Amanda Putri, Nyonya Maria Kawi, Bapak Lexi Lapian, Nyonya Magdalena Rosita Tomasowa. Nama-nama yang kami sebutkan, bahkan pribadi-pribadi yang saat ini sedang kurang sehat tetapi datang beribadah. Tuhan, kami buka tangan kami untuk kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi buat kami dan nama-nama yang kami sebutkan ini. Tuhan, kami pun mau berdoa buat setiap rumah tangga, keluarga yang sekiranya Tuhan sapa, Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka. Keluarga Lise Juliana Lengkong Pandelaki, keluarga Nyonya Marsiska Albertina Herawan, keluarga Emil Ronaldo Jordere. Tuhan, Engkau menyertai setiap keluarga ini, memberi kebahagiaan, menopang mereka, mendengarkan pergumulan mereka, dan menjawab yang terbaik buat keluarga-keluarga ini. Kami juga berdoa buat para majelis jemaat yang boleh juga menjadi bagian dalam pelayanan Jemaat Bukit Zaitun. Bapak Penatua Alvaris Peta, Penatua Marsiska Albertina Herawan, Bapak Penatua Alberto, Ibu
Ibu Marsiska Albertina Herawan, Ibu Penatua, Bapak Penatua Alberto Anditya Aden. Di dalam kuasa-Mu kami serahkan para hamba-hamba-Mu ini untuk setia melayani dalam pergumulan apapun, tetap berdiri tegak dan tetap menatap Tuhan, merendahkan hati dan mengandalkan kuasa Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati Jemaat Bukit Zaitun, berkati Mupel, Jawa Timur, berkati Majelis Sinode, dan berkati Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk tetap terus memperbarui diri menjadi gereja yang betul-betul berpentakosta, menjadi gereja yang menghadirkan kuasa Allah, damai sejahtera, kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintah, masyarakat sekitar kami. Tuhan memberkati Indonesia, keamanannya, kestabilan ekonominya, pemerintah Kota Surabaya, TNI, Polri, DPRD, kondisi ekonomi, sosial, politik yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah kami, Kota Surabaya. Tuhan tolong agar kondisi ini bisa dihadapi dan dilewati. Yang pasti bangsa ini tetap damai, bangsa ini tetap hidup adil, bangsa ini tetap sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk segala kekayaan yang Tuhan berikan buat bangsa ini. Namun demikian kami berdoa buat mereka yang menjadi korban bencana alam, berdoa buat korban penindasan, korban ketidakadilan, kemiskinan, peperangan saat ini dimanapun berada. Tuhan, mereka sedang mencari pertolongan. Tuhanlah penolong mereka. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang juga boleh dirasakan oleh jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan mereka yang berulang tahun, kelahiran, dan perkawinan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Saudara Timothy Manulus Reawaru, Saudara Theophilus Kristio Priambodo, Ibu Arsiria Nugraha, Bapak Ampuh Babu, Bapak Ade Kristian Sudianta, Saudari Ivana Raisa Rindo, Saudari Giovania Melvina Giovanka, Bapak Adrian Surupandi, Saudara Fernando Christian Saputra, Bapak Moses Peta, Saudari Josephine Talia Palenteng, dan rumah tangga yang berulang tahun perkawinan pada tanggal 31 nanti, Bapak Yohanes Niki Julu dan Nyonya Novri Damayanti. Memberkati rumah tangga mereka, kebahagiaan mereka, masa depan rumah tangga ini. Yang berulang tahun kelahiran, memberkati pertambahan umur, dan yang pasti usia bertambah, berkat Tuhan juga bertambah dalam kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan, ini doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam rahmat anugerah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Blessing ukulele.
kasih atas pujiannya. Basudarae, mari ketong bawa persembahan dan ketong pung syukur. Tagal Tuhan tu, antua paling baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Antua pung firman, dalam 2 Korintus 9 ayat 7, ada bilang begini. Siapa yang mau bantu, jangan bantu dengan hati berat. Katagal dapat paksa. Mar kasih dari hati. Tagal asa yang orang yang kasih dengan hati senang. Setelah bait 1, selesai persembahan syukur Pentakosta dapat diserahkan ke depan. Setelah itu kantong kolektor akan diedarkan. Agar tertib, majelis akan memandunya. Desun adung hubungan Tuhan, pabuan lingolung guna sotan doktian, sedia maarkan Tuhan, molo sami racunan sededeng bangsa, Jalomat Tuhan, sayas maroa.
Saudara jemaat, mari katong berdiri. Berdoa for katong pong persembahan ini. Katong berdoa. Tuhan Allah yang paling baik, katong paling bersyukur tagal Tuhan pun baik yang terlalu besar dan terlalu penuh for katong. Sampai katong bisa hidup sampai sekarang. Katong mau akad syukur for Tuhan pun sayang yang sung tongkat katong kerja dan usaha sampai katong dapat berkat. Mari jua Tuhan, terima katong pun persembahan ini, biar akan jadi tanda katong jua mau kasih katong pun hidup ini, for Tuhan pun hormat. Dalam nama Yesus Tuhan dan katong pun juru selamat, katong berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam ibadah seminggu sepekan akan disampaikan pokok warta jemaat yang akan diawali melalui video berikut ini. Beberapa pokok warta yang perlu disampaikan kembali. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Henry Teddy Tamaela, Sarjana Sains Teologi MA, Ketua 1 Majelis Sinode GPIB, yang telah melayani di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya di Gereja Wisma Mukti pada pukul 9 WIB. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Ibadah keluarga hari tanggal Rabu, tanggal 27 Mei 2026 pukul 19 WIB di Gereja Getsemani
dengan pelayan firman Vikaris Nayawan YSKL Pinontoan, Liturgos Penatua Marsiska Albertina Herawan. Mohon kehadiran jemaat dalam ibadah tersebut di atas. Satu hati menopang pentabisan dan pengutusan pendeta. Sesuai dengan program kerja tahun 2026-2027, dalam mempersiapkan acara pentabisan dan pengutusan pendeta di bulan September 2026, maka Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya telah menyediakan kartu satu hati menopang pentabisan dan pengutusan pendeta untuk mendukung kegiatan pentabisan dan pengutusan Vikaris Nayawan YSKL Pinontoan STHMM. Kartu ini dibagikan kepada keluarga di jemaat sektor 1, sektor 2, dan sektor 3 sepanjang bulan Mei sampai bulan September 2026 dengan nominal 50.000 per bulan. Dana dukungan ini dapat diserahkan kepada kantor Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya pada setiap jam kerja hari Selasa sampai Sabtu atau melalui rekening GPIB Jemaat Bukit Zaitun di Bank Danamon dengan nomor tertera di kursi jemaat. Bagi jemaat yang belum memiliki kartu ini dapat menghubungi koordinator sektor pelayanan sektor 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Jumlah kehadiran pada hari ini, pria 51, wanita 77 dengan total 128 jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila membutuhkan informasi yang lebih detail, dapat men-scan barcode warta jemaat yang ada di bangku jemaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi kantor jemaat pada setiap jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sebagai tanda kesediaan kita untuk diutus Tuhan di tengah dunia ini, pergilah dan hiduplah dalam kesatuan tubuh Kristus, ketaatan kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan tinggallah dalam kasih Kristus yang memulihkan seluruh ciptaan, serta jadilah pewarta Injil dimanapun kita berada. Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sudah? Sudah Kak Mus? Cek. Oh ini ya, silakan duduk. Aduh, gara-gara Kak Dona jemaat jadi menanti. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Sementara bertahan dulu untuk mengucapkan selamat hari Minggu. Hari yang luar biasa, Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri saya. Oh ya ada Pak Moses. Pak Moses bertahan dulu, jangan beranjak dulu, saya diingatkan ya. Nah ini bisa dibeli ya sebelah kiri saya. Tetapi, oh bukan Kak Mosesnya, jangan nanti saya dimarahi keluarganya. Yang ada ini sembako kebutuhan sehari-hari ya. Tetapi sebelumnya ada yang ingin memberikan sumbangan kasihnya, talentanya. Waduh, langsung saya dilihat. Aduh, ini talenta yang terselubung, ya. Tetapi clue-nya dari jemaat, ya. Didengar, clue-nya ini ya, didengar, dirasakan. Layak enggak sih? Langsung angkat tangan. Ya. Pasti semua bisa angkat tangan. Sekarang kita belajar angkat tangan dulu dah. Belajar dulu karena ini perlu proses belajar. Saya belum sebelah kiri, saya belum lihat angkat tangan. Angkat tangan dulu. Nah, kanan belum lihat saya. Nah, clue-nya didengar, dirasakan, digumuli. Kalau saya ngomong diimani nanti bagaimana ya? Angkat tangan. Ya. Di sini ada tim yang sudah melihat. Siapa yang angkat tangan, dia dicatat di sini dan di sana. Di sana itu maksudnya di belakang yang catat. Nah kita akan mendengarkan. Biasanya kita ini mendengarkan lewat khotbah. Tetapi ini kita mendengarkan lewat suara. Waduh, bisa ditebak siapa? Hah? Ya siapa yang menjawab itu angkat tangan. Yang menjawab, oke satu tolong dicatat. Siapa lagi tadi yang sebelah kiri? Yang tadi sudah menjawab Pak Pendeta, Kak Lina, dah ya. Kita sudah nemu dua orang. Ada yang menjawab lagi, siapakah? Siapa? Yang biasa berkhotbah, tapi dia sekarang aduh gak enak ya. Memberikan suara terbaiknya. Itu latihan sudah 3 tahun loh beliau. Yang angkat tangan Vikaris? Vikaris sendiri. Vikaris angkat tangan, saya sendiri. Sudah siap semuanya? Habis mendengarkan suara yang merdu ini, baru bisa berbelok ke situ. Itu clue-nya yang kedua. Ya, silakan kita sambut pendeta kita tercinta. Bapak Ronald Marbun. Maunya 6 lagu, udah habis tapi nanti. Kamu siap ya, apapun yang diminta beliau loh Pak. Ini permintaan, ini disebut, saya nggak pakai mic. Angkanya akan dilayang, saya nggak ngomong lagi. Jadi Bapak Ibu silakan tergerak hatinya. Clue-nya mendengar, merasakan, mengimani, langsung angkat tangan. Cek. Oke, oh ini Pak kayaknya lebih bagus ini Pak. Cek. Iya, izin Pak Pendeta Henry, Ketua 1. Bapak Ibu Saudara sekalian salam. Selamat hari Pentakosta. Pasti nggak ada yang jawab. Tapi kalau hari Natal, selamat Natal, selamat Natal. Ini kalau sama hari Pentakosta, diam semua. Di Getsemani juga begitu tadi. Tadi Pak Pendeta suruh lihat kiri dan kanan, sekarang salam kiri dan kanannya. Selamat hari Pentakosta. Bilang dong. Iya, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Iya. Iya, ini saya Bu Dona bilang suara yang bagus, nggak tahu ini suara dari mana juga, ini soparau ini. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, momentum Pentakosta menjadi peristiwa yang penting bagi gereja, lahirnya gereja. Dan hari ini menjadi kesempatan bagi kita dalam kebersamaan di tengah jemaat untuk menopang kegiatan-kegiatan gereja. Nanti setelah ini ada
silakan dibeli ini barang, murah-murah kok ya. Biasanya ada yang melelang tapi kayaknya sudah dikasih harga. Kalau Pak Pendeta Henry mau beli tapi gimana mau dibawa ya? Nggak mungkin dia beli buah pisang gitu, mau bawa ke Jakarta. Nah, dan saat ini saya akan bernyanyi. Tadi Bu Dona sudah katakan, biarlah ini menjadi persembahan bagi Tuhan dan Bapak Ibu juga bisa mempersembahkan persembahan syukurnya pada Tuhan. Ini mau dibilang lelang suara enggak? Karena suaranya enggak bagus ya, gimana mau bilang ya. Jadi nanti Bapak Ibu, Bu Dona yang akan melihat, ya Bapak Ibu silakan memberi persembahan dan ini untuk menopang program di gereja kita. Supaya segala sesuatu boleh kita jalankan dengan baik. Seberapapun kasih berilah untuk Tuhan. Baik, bahasa cinta. Pencatatan akan dibantu Kak Chandra, Kak Ida, dan Pak Franklin. Mulai intro, Bapak Ibu boleh kok langsung. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ya silakan Bapak Ibu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ya ini sambil intro masa angka yang di situ masih 0. Ini kesempatan intronya tolong dipanjangin Pak Moses. Ya Bapak masih suka menyanyi ini ya. Kasih itu ya. Sudah boleh angkat tangan. Lemah lembut. Jangan khawatir. Sabar ya, sederhana. Kalina 100. Jangan khawatir. Kasih itu. Ya Kalina, ayo Pak Joko. Murah hati. Pak Joko 100. Rela menderita. Bu Yosa 100. Oh, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ibu El 100. Bapak Opa berapa? Oh Opa 100. Tadi pakai bahasa Dayak saya nggak ngerti. Oh Opa 100. Bapak Aden. Ya. Oma Mira. Oma Mira. Oma Mira 50. Tante 100. Oma Lengkong 100. Semua. KF 100. Ya. Hanyalah lanjut. Oh Bapak luar biasa. Saya berusaha 200. Pak 200. Makasih loh Pak. Alda berapa? Tiap hati. Oma Nelly 50. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ya Ibu Ratmi. Ibu Ratmi 100. Andaikan ini andaikan terus ini. Iya. Aku lakukan. AV 100. Luar biasa. Yang luhur
luhur mulia. Tapi jika Osa. tanpa kasih 100 osa. hampa Jangan khawatir. tak Kalau belum membawa uangnya hari ini berguna. nggak apa-apa, nanti didekatin. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami Devdan 100. Ini saya yang dekat deg-degan. padamu 50, ya Devdan 100. Tuhanku. Oke. Ajarilah kami 100. bahasa Wah, luar biasa. kasih-Mu Puji Tuhan. agar Siapa lagi kami yang mau angkat tangan? dekat padamu. Ajarilah kami Oh ya. bahasa Kakak Deti. kasih-Mu Simpatisan ya. agar Makasih banyak kami setiap hari Minggu ya. 100. dekat Deti. padamu ya Namanya Deti, Kak. Tuhanku. Udah ada Kak Ida. Ajarilah Ya. 2.200.000 siapa? Oh, Mas bahasa kasih Oh, Mas Sutaat 100. agar kami Luar dekat biasa. padamu. Oh, tadi Pak Hotman. Agar kami yang tadi sudah pulang sudah dekat titip ke Kak Ida, 250. padamu. Pak Hotman. Cukup? Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Luar biasa. Tuhan memberkati Iya. Bapak Ibu, saudara sekalian. Tapi saya yang kurang puas. Harusnya ada yang lagu Batak dong. Iya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan. Iya. Cukup ya? Ya, kalau dibilang cukup kita tanya kepada jemaat. Satu Pak. lagi. Oh, satu lagi. Anak-anak Satu lagi. muda, anak-anak Satu lagi ya. sekolah. Bentar ya. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Jangan lihat 100, tapi hati tuh pingin ngasih. Aku cuma adanya di bawah Satu 50. lagi ya. Angkat tangan Ayo. aja. Satu Kan bait aja. ilmunya itu. Bisa tambah kok, yang mau tambah. Gitu kan? Wah, ini yang lagu Batak ya, Pak? Sungguh bangga Punya Allah seperti Engkau. Asik, ya. Sungguh ku bangga Yesus. Wah, 50 lagi. Atas segala pengorbananmu. 50 lagi. Aku hidup. Luar biasa. Panggung Lepas sebelah situ ada dari yang angkat tangan, mungkin masih ke bawah, mau naikkan ke atas agak susah. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Mau sama-sama? Oh, direndahkan. Oma Esther 50. Ada. Nggak jadi. Begini untuk papa nggak jadi. Oh, ada. Sungguh Oh, ku Bu bangga Bapa. Bu Nafi 100, punya Ibu Nafi 100. Allah Oh, seperti adik Kalika, Engkau. buat Bapak berapa? Sungguh ku 100, bangga adik Kalika 100. Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku Oma. hidup Oma Palenteng. lepas dari Oma Palenteng kasih-Mu. 150. Kasih-Mu Oma Esther 150. menyelamatkan Oh, ya. dan beriku pengharapan. Oma Palenteng 50. Kini Iya. ku persembahkan Terima apa kasih banyak. yang aku Inilah miliki. Gelitikannya oma-oma ini lebih bekerja keras Memang rasanya ya. tiada berarti Oh, iya. bila dibanding Om Sirait dengan berapa, Om? kasih. 100, Om Sirait 100. Namun ku ingin memberi Coba dengan bayangkan, nada dari sukacita tinggi di diturunkan di hati. rendah. Oh ya, Kak Feris. Karena ku Kak Feris, tak 100. ingin menyenangkan Oh, hati. Opa Edi dan Opa Bismoko. Opa Edi berapa? Opa Edi 100, Opa Bismoko 50. Ayo tembuskan. Nah, itu angkanya yang keluar. Sungguh Oh, ku yang menang. bangga Bapa, Dengan siapa, sayang? punya Deci. Allah Siapa, Deci? seperti Engkau. Deci. Sungguh ku bangga DECI. Yesus atas Monggo, Kak Ida, segala nanti deketin dia. pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan Bayangin, nada dan tinggi. Oh, beriku ada. Bu Tuti. pengharapan. Ibu Tuti 50. Kini
ku miliki. Luar biasa. Bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. 4 juta 100. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kak Nila 100. Yohana tadi sudah 100. Kak Nila 100. Nila. Apa yang Lisa. aku miliki Moses Peta 100. memang Lisa tiada Sohoga 100. berarti dibanding Sri, dengan kasih. Ibu Sri 100. Ulang terus kok sampai 5 juta. Ulang aja Kak. Dengan sukacita di hati. Kalau yang sebelah sini angkat tangan. Hati saya yang deg-degan. Menyenangkan hati. Oma Emi 100. Sebut aja terus. Karena Kita yang ku tahu ini menyenangkan hati. 4 juta 600. Tian penutup atau mau tambah penutup? 500. Terima kasih. 5 juta 100. Kita tutup. Waduh. Oke, cukup. Cukup. Tuhan ya. memberkati. Terima kasih partisipasi Cukup. Bapak Ibu. Ya. Semangat terus. Semangat terus. Tuhan memberkati Kamos. kita semua. Ya. Terima kasih Kak Moses. Kamos, Belum maaf suaranya pas-pasan. sebelum kita penjualan Kak Mos ya, sebelum masuk ke tutup, kita nyanyi satu lagu. Happy birthday to you. Kita bangkit berdiri, dimohon Bapak dan Ibu dan adik, ini adalah hari istimewa, hari perkawinannya Bapak dan Ibu. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Tembus 51 nyanyi. Lebih semangat Kak, lebih semangat. Happy birthday to you. Lagi, lebih semangat panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih untuk persembahan lagunya. Ya, mohon maaf tidak ada tiup lilinnya. Ya, ibadah sudah selesai. Bapak Ibu, monggo mau ke sini. Jika dilihat kok harganya sama supermarket beda 2.000, ya jelas lah kita kan nggak ada uang parkir. Jadi kalau di supermarket 78, di sini 80, ya dimaklumi. Ya, silakan duduk. Ya. Mohon maaf tidak ada salam presbiter, jadi langsung biar jemaat bisa. Ya, ibadah selesai, selamat hari Minggu. Silakan yang penjual stand di sini bisa berada di posisinya. Ya.